Kamu pasti sudah banyak dengar cerita tentang bagaimana arwah orang yang meninggal mengunjungi keluarga mereka. Cerita kita hari ini adalah kisah nyata yang menggambarkan salah satunya. Sekitar jam 5 sore pada tanggal 29 Agustus 1954, seorang wanita berusia 53 tahun bernama Juliet Exline baru saja duduk di sofanya dengan membawa sebuah buku di rumahnya di Los Angeles. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang kecemasan yang aneh menyelimuti dia. Juliet tidak bisa mikirkan alasan kenapa dia merasa begitu. Dia bahkan sempat melihat sekeliling rumah, coba cari tahu mungkin ada sesuatu yang aneh, tapi nggak ada apa-apa. Akhirnya Juliet taruh bukunya dan coba ngambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Biasanya Juliet adalah orang yang cukup santai, bukan tipe yang gampang merasa cemas, overthinking tanpa alasan. Satu-satunya hal yang mungkin membuatnya merasa sedikit beda hari itu adalah suaminya, Larry, yang sedang pergi ke tempat liburan. Liburan ini memang sangat dibutuhkan oleh Larry. Selama beberapa hari terakhir, dia merasa rumah lebih sepi dari biasanya karena Larry nggak ada. Mungkin itu yang bikin dia sedikit stres, meskipun dia nggak yakin juga. Dia pikir liburan ini sebenarnya bagus buat Larry. Larry profesinya adalah seorang pembasmi hama dan selama 2 tahun terakhir, dia nggak pernah ambil libur 1 hari pun. Dia benar-benar tipe yang workaholic, gila kerja. Jadi saat Larry mulai bicara soal pengen liburan, Juliet mendukung dia buat ya sudah ambil cuti aja. Akhirnya bosnya Larry setuju ngasih cuti 2 minggu dan Larry langsung bersemangat. Jadi dia telepon temannya dan ngajak temannya buat pergi mancing untuk acara liburannya. Dan 4 hari yang lalu Larry dan temannya berangkat menikmati waktu libur mereka. Juliet terus mengingatkan dirinya bahwa liburan ini adalah hal yang baik, nggak hanya buat Larry tapi juga buat dirinya. Jadi dia terus berusaha untuk menenangkan diri dan mengatasi kecemasan yang mungkin atau mungkin juga tidak ada hubungannya dengan Larry. Tapi sepanjang malam itu Juliet benar-benar nggak bisa benar-benar menghilangkan rasa cemas yang dia rasakan. Jadi dia mulai bangun, keliling rumah, cek jendela dan pintu, memastikan semua terkunci dengan rapat. Dia tarik korden, periksa lemari, memastikan semuanya aman-aman saja. Pas jam 8, dan rasa cemasnya itu masih belum juga hilang, Juliet memutuskan untuk mencoba tidur saja, berharap bisa menghilangkan perasaan ini. Namun beberapa saat setelah tidur, tiba-tiba Juliet terbangun sekitar jam 10:04. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dengan rasa cemas paling intens yang pernah dia rasakan. Dia benar-benar bingung dan melihat sekeliling kamarnya, berusaha memahami, ini ada apa ya? Ini kenapa ya seperti ini? Lalu tiba-tiba dia mendengar suara. Itu suara Larry, tapi terdengar aneh. Seperti pelan, seolah dia sedang berada di luar rumah dan berusaha mau masuk. Dengan panik, Juliet bangkit dari tempat tidur dan lari menuju ke lorong. Dan di lorong rumah, menuju pintu keluar, dia melihat ada Larry di situ. Dia nggak di luar, tapi ada tepat di depan pintu masuk. Tapi ada yang aneh dengan Larry. Dia kelihatan bungkuk, megangi perutnya, dan dia juga terlihat basah kuyup. Juliet nggak tahu apa yang sedang terjadi, tapi di antara rasa cemas dan dia lihat Larry dalam kondisi yang aneh seperti itu, dia spontan lari mau menghampiri Larry untuk memastikan bahwa Larry baik-baik aja. Tapi saat dia hampir mendekati Larry, Larry angkat tangan dan berkata, "Jangan sentuh aku harus kembali." Ucapannya begitu membingungkan buat Juliet hingga Juliet hanya bisa diam dan menatap suaminya dengan bingung. Dan saat itulah dia baru menyadari sesuatu yang bikin dia kaget. Si Larry itu bukan basah kuyup oleh air, tapi oleh darah. Dia memegangi perutnya seperti kayak perutnya itu ada luka. Dan alasan kenapa suara Larry terdengar lemah, pelan saat memanggilnya adalah mungkin karena dia jelas-jelas terluka. Juliet benar-benar bingung. Ini ada apa sih? Ini ada apa sih? Suaminya seharusnya jaraknya berada 11 jam perjalanan jauhnya untuk trip memancing. Jadi gimana mungkin kok dia bisa ada di sini?
ini nggak masuk akal. Begitu pikir Juliet. Karena nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan, Juliet cuma bilang, tunggu, aku panggil dokter. Dia lari melewati Larry menuju dapur untuk ambil telepon yang ada di dinding. Jadi belum HP ya masa-masa itu. Tapi belum sempat dia angkat teleponnya, telepon itu malah sudah bunyi duluan, berdering. Julia angkat dan bilang, halo? Halo? Yang dia dengar adalah suara seorang sheriff dari Ely, Nevada. Sheriff itu berkata, maaf, apa ini Miss X-Line? Juliet X-Line? Juliet menjawab, iya, ada apa? Sheriff itu bilang, maaf Bu, saya harus menyampaikan berita buruk. Suami Anda mengalami kecelakaan mobil dan sayangnya dia sudah meninggal. Begitu Sheriff mengucapkan kalimat itu, Juliet langsung frozen beku dan dia bilang, nggak mungkin, dia ada di sini, dia lagi sama aku, Pak. Sekarang Juliet balik ke lorong dan tempat dia tadi melihat Larry berdiri, tapi sekarang Larry sudah nggak ada lagi di sana. Ternyata Larry benar-benar meninggal dalam kecelakaan mobil karena minggu itu Juliet memang harus menguburkan suaminya. Tapi Juliet bersikeras bahwa setelah Larry meninggal pun arwahnya entah bagaimana berhasil kembali ke rumah. Soalnya ketika Juliet melihat Larry berdiri di lorong malam itu dengan tubuh berlumuran darah, jam menunjukkan tepat pukul 10:15 malam. Dan berdasarkan laporan sheriff, Larry meninggal pada jam yang sama, yaitu tepat pukul 10:15 malam. Itu adalah momen yang sama ketika Juliet melihatnya di lorong rumah mereka. Juliet akhirnya menulis kisah tentang pengalamannya itu. Tapi sejak hari itu, dia nggak pernah lagi melihat Larry. Itu adalah satu-satunya momen yang pernah dia alami. Terima kasih udah dengarkan ceritanya sampai selesai. Dan kalau belum, jangan lupa subscribe ke channel ini ya, supaya kalian nggak ketinggalan cerita lain yang aku unggah tiap minggunya. Tolong tulis juga komen kamu tentang video ini dan saranmu untuk cerita berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.